Banyak orang mikir penyebab susah kaya itu karena gaji kecil atau kurangnya peluang. Padahal, seringkali masalahnya justru ada di kebiasaan kita sendiri. Ada pola-pola keuangan yang terlihat sepele, tapi diam-diam merusak dan bikin hidup nggak pernah maju. Yang lebih parah, kebiasaan ini sering dianggap wajar. Ada yang merasa aman karena tabungannya numpuk, ada yang merasa bahagia karena bisa belanja sesuka hati. Padahal semua itu justru tanda keuangan gak sehat. Nah, di video ini kita bakal bahas 4 kebiasaan keuangan toksik yang tanpa sadar bisa bikin kamu susah kaya. Kalau kamu merasa pernah ngalamin salah satunya, berarti saatnya mulai hati-hati dan perbaiki cara kamu ngatur uang. Banyak yang percaya kalau uang semakin banyak ditabung, semakin aman hidup mereka. Tapi kalau keterusan, ini bisa jadi kebiasaan toksik yang disebut money hoarding. Intinya, terlalu takut mengeluarkan uang bahkan untuk hal yang penting. Misalnya, ada orang yang rela makan seadanya, nggak pernah refreshing, atau menunda kebutuhan kesehatan padahal tabungannya ada. Dari luar kelihatan aman karena saldo bank tebal. Tapi kenyataannya, mereka nggak pernah benar-benar menikmati hidup. Masalahnya, uang seharusnya jadi alat, bukan berhala. Kalau semua hanya ditimbun tanpa pernah dipakai dengan bijak, kamu akan merasa miskin meski sebenarnya punya banyak. Dan ironisnya, seringkali orang yang terlalu pelit justru kehilangan kesempatan berkembang. Entah itu kesehatan yang memburuk, hubungan sosial yang renggang, atau peluang bisnis yang lewat. Jadi, menabung itu penting, tapi kalau berlebihan sampai nggak bisa menikmati hidup, justru bikin kamu susah kaya dalam arti yang sebenarnya. Kebiasaan toksik berikutnya adalah financial enabling, yaitu setiap ada masalah, solusinya selalu uang. Pasangan ngambek, dikasih hadiah biar adem. Teman atau keluarga punya kebiasaan buruk, malah dikasih uang supaya diam. Sekilas kelihatan baik hati, tapi sebenarnya ini cuma nutup masalah di permukaan. Dampaknya bisa ganda. Pertama, orang lain jadi nggak pernah belajar bertanggung jawab, karena merasa selalu ada jalan pintas berupa uang. Kedua, kamu sendiri bisa kehabisan energi dan finansial, karena terus-terusan diperas oleh kebiasaan orang lain. Uang bisa menyelesaikan masalah praktis, tapi nggak bisa memperbaiki pola pikir atau perilaku. Kalau semua masalah selalu disapu pakai duit, yang ada masalah itu akan balik lagi, makin besar dan akhirnya bikin kamu sendiri ikut hancur. Jadi berhati-hatilah, kebiasaan yang salah arah bisa jadi racun. Financial enabling mungkin terlihat peduli, tapi ujungnya malah merugikan kamu dan orang yang kamu bantu. Kemudian banyak orang lari ke belanja setiap kali stres atau cemas, entah karena kerjaan numpuk, hubungan berantakan, atau masa depan terasa nggak jelas. Solusi instannya adalah healing dengan jajan, beli barang baru, atau check out keranjang belanja online. Inilah yang disebut doom spending. Rasanya memang bikin lega sesaat, tapi sebenarnya ini cuma pelarian. Barang yang dibeli seringkali nggak terlalu dibutuhkan. Dan setelah efek senangnya hilang, yang tersisa malah penyesalan plus rekening yang makin tipis. Doom spending berbahaya karena jadi lingkaran setan. Makin stres, makin belanja, makin minus keuangan, kemudian makin stres lagi. Kalau kebiasaan ini terus dibiarkan, tabungan bisa jebol, bahkan terjebak utang kartu kredit. Jadi, kalau kamu sering belanja hanya untuk meredakan emosi, hati-hati. Itu tanda kalau keuanganmu dikendalikan oleh perasaan, bukan logika. Dan selama itu berlanjut, mimpi buat kaya hanya akan semakin jauh nantinya. Kemudian yang terakhir, banyak orang yang ngerasa begitu gajinya naik, otomatis hidupnya juga harus naik level. Mulai dari pindah ke apartemen lebih mahal, beli gadget baru, nongkrong di tempat fancy, sampai ambil cicilan mobil biar kelihatan mapan. Pola ini dikenal sebagai lifestyle creep. Masalahnya, penghasilan memang naik, tapi pengeluaran ikut melesat lebih cepat. Akhirnya, tabungan tetap tipis, bahkan bisa jadi minus. Banyak orang yang gajinya besar, tapi tetap hidup dari gaji ke gaji karena semua habis buat gaya hidup. Lifestyle creep berbahaya karena sifatnya halus, nggak kerasa. Awalnya cuma nambah sedikit, lama-lama jadi kebiasaan. Dan kalau terus dibiarkan, kamu bisa terjebak dalam lingkaran konsumsi tanpa pernah benar-benar membangun aset. Jadi penghasilan naik seharusnya bukan alasan untuk boros, tapi kesempatan buat naikin tabungan dan investasi. Kalau income naik tapi mindset nggak berubah, hasil akhirnya tetap sama. Kamu tetap bakalan susah kaya, cuman bedanya kamu punya lebih banyak barang yang mahal. Itu doang. Jadi jelas, susah kaya itu bukan cuma soal gaji kecil atau kurangnya peluang. Kadang masalah utamanya ada di diri kita sendiri, di kebiasaan keuangan yang diam-diam merusak. Entah itu menimbun uang berlebihan, menutup masalah dengan uang, belanja karena stres,
atau gaya hidup yang naik seiring dengan penghasilan. Semua pola ini kelihatan sepele, tapi kalau dibiarkan bisa bikin hidup kamu terus jalan di tempat. Ingat, uang itu alat, bukan penguasa. Kalau kamu nggak kendalikan kebiasaanmu, maka uanglah yang akan mengendalikan kamu. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bisa bikin kamu mikir lebih dalam soal cara ngatur keuangan dan berani mempertanyakan lagi hal-hal yang selama ini belum banyak dipertanyakan. Dan sampai jumpa di video Sang Perintis yang berikutnya.